Hamid ternyata vokalis juga ya. Ya ini aja menyuarakan suara hati gitu di dalam karya seni, dalam lagu. Mudah-mudahan paling tidak itu menghibur saya gitu, menjadi ruang ekspresi saya. Syukur-syukur bisa disukai oleh orang lain. Artinya berkarya bukan sekedar menyanyi tapi menulis lagu ya? Ya, saya menulis lagu, mengkomposisi musik gitu ya. Meskipun tidak mudah pasti kan. Saya juga ingin menuangkan lirik keresahan-keresahan sosial saya, kegelisahan pribadi saya pada lirik-lirik lagu itu. Saya berharap liriknya bisa lebih terdengar dengan aransemen musiknya. Bukan ke masyarakat awam gitu ya? Ya. Makna luasnya. Ya, saya berharap bahwa karya lagu atau karya seni musik itu juga bisa seperti karya seni yang lainnya yang bisa banyak menyuarakan realitas sosial masyarakat atau membayangkan sesuatu yang mungkin nggak pernah terbayangkan atau menggambarkan ketidaksempurnaan kehidupan atau menggambarkan kedukaan, sesuatu yang saya kira di dalam seni memang menjadi kekuatan, dan mungkin dengan seni orang bisa lebih tergugah, dan seni di dalam banyak pengalaman sejarah di masa lalu, entah itu seni lukis atau seni rupa secara umum atau seni musik, itu mempersatukan komunitas, dan kalau komunitas sudah bersatu tanpa melihat perbedaan-perbedaan secara negatif, mungkin disitulah perubahan bisa terjadi. Jadi saya percaya bahwa seni bukan hanya untuk seni bukan hanya untuk keindahan, tapi seni untuk sesuatu yang bisa menggugah, merubah, dan menggerakkan orang. Maaf nih kalau mungkin salah, ini band benar-benar band yang mengiringi Pak Usman menyanyi atau berkarya? Ya, ini band yang saya dirikan waktu saya sekolah. Oh, memang dari sekolah ya? Waktu saya kelas 1 SMA, saya mendirikan band namanya The Black Stones. Oh iya. Nah, lalu tahun 97 saya rekaman, tapi karena ada krisis moneter, program rekaman itu berhenti. Ada beberapa lagu yang ketika itu sudah cukup diuji di festival musik. Ada 2 lagu yang waktu itu masuk final, bahkan ada 1 lagu yang juara komposisi musik terbaik di dalam festival siaran radio swasta nasional Indonesia di Bulungan, di Semantri Bojonegoro. Nah, setelah itu rekaman berhenti karena ada krisis moneter. Lalu saya menjadi tidak punya waktu lagi karena aktivisme, nolong banyak kawan, nolong banyak orang yang menjadi korban pelanggaran HAM dalam tragedi Mei, penculikan aktivis, tembakan mahasiswa, sampai 20 tahun lebih. Nah, setelah itu saya ada kerinduan, ingin sekali saya kembali ke musik, ingin kembali saya berkarya di dalam seni gitu. Dan ini dipicu oleh pandemi. Waktu pandemi saya hampir mati, saya udah harus tanda tangan. Oh, sempat kena juga ya? Ya, kena parah. Saya Delta varian di bulan Juli tahun 2021 kalau salah, atau 2020 kan. Nah itu, sampai saya harus tanda tangan bahwa jenazah saya akan langsung dibawa ke pemakaman COVID. Artinya tanpa didampingi keluarga, itu saya sedih banget. Saya belum berdoa itu pada semesta supaya diberi kesempatan untuk bermusik kembali. Ya, setelah pandemi usai, saya lanjut berkarya, mengundang teman-teman lama saya. Ada semuanya antusias, tapi dalam proses pengerjaan rekaman yang punya waktu 2-3 orang gitu. Akhirnya dengan 2-3 orang ini kami berjalan, tambah dengan kawan yang baru 1-2 orang. Nah, karena ini tidak lagi murni di Black Stones waktu saya SMA, teman-teman mengusulkan namanya ada Usmannya gitu, karena ya udah jadinya Usman and Black Stones. Nggak pakai Hamid ya? Ya, dulu ibu saya kepinginnya kan The Holy Black Stone, seperti batu Hajar Aswad. Tapi waktu masa-masa sekolah itu kami masih cukup nakal, jadi kami hapus kata holy-nya itu. Dan kalau pakai kata Hamid juga sama. Hamid kan artinya terpuji. Jadi kami merasa punya sebagai manusia punya banyak kenakalan,
punya banyak kesalahan, kekurangan. Jadi ya batu hitam saja secara netral. Toh batu hitam itu kan di dalam sejarah jatuhnya Mekah, jatuhnya bintang, itu membuat kami juga ingin bercita-cita seperti bintang, tinggi, menerangi. Meskipun pada akhirnya jatuh juga, memang tidak ada yang abadi kan dalam kehidupan manusia. Jadi jelas terjawab bahwa memang dulunya ngeband sih ya. Ya, dulunya Jadi ngeband. nggak canggung loh. Dan nggak Tapi saya sabar. nggak pernah jadi vokal. Saya selalu main gitar. Oh malah gitaris Nggak pernah loh, jadi vokal. Saya SMP ngeband, bawain lagu-lagu punk rock. SMA saya ngeband, bawain lagu-lagu sendiri, tapi juga ada lagu-lagu rock. Lalu kuliah saya ngeband beberapa band. Saya ketua pagelaran seni dan budaya di Trisakti. Saya banyak ikut main musik. Lalu saya berkarya, lalu sempat rekaman, tapi karena krisis moneter gagal. Dan baru sekarang sempat lanjut lagi, terus selalu main gitar. Oh malah Nah, gitaris. Di antara 5 orang kawan lama saya itu, 1 orang yang jadi vokalis itu menyerah karena rumahnya jauh di Maut, lalu dia punya anak perempuan yang harus dia jaga. Tapi akhirnya dia berkomitmen untuk membuat artwork. Jadi setiap lagu saya itu ada artworknya dalam single gitu. Artworknya itu teman saya yang bekas vokalis itu. Nah, tapi waktu kemarin launching Piringan Hitam, artworknya dibuat oleh Mas Yogi yang hari ini ikut pameran, ada 9 artwork. Dan saya merasa seni lukis, seni musik, seni rupa itu nggak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Jadi ikut sebagai bintang tamu di Merdeka Berkarya ini bukan kebetulan ya, memang ada ikatan-ikatan gitu. Motivasinya. Kebetulan Mas Yogi pernah bantu saya, terus kita juga kepingin kita mulai inisiatif ke depan supaya ada apa namanya, ada zeitgeist gitu, ada semangat zaman yang bisa dilahirkan dari karya seni. Jadi bukan sekedar semangat biasa, tapi semangat yang bersifat alegoris, mengandaikan metafora, mengandaikan simbol, mengandaikan abstraksi, mengandaikan ekspresionisme, mengandaikan surrealisme, mengandaikan segala bentuk karya peradaban manusia dalam sejarah. Mungkin dengan cara itu kita bisa lebih beradab, bisa lebih mengerti. Lebih jauh kehidupan. tentang Merdeka Berkarya ini, Pak Usman. Pendapatnya bagaimana tentang Merdeka Saya Berkarya? senang banget, saya suka banget. Saya waktu diajak Mas Yogi, saya langsung bilang, wah saya jadi teringat Teguh Esa. Teguh Esa yang pernah menulis cerita yang saya suka itu, Ali Topan Anak Jalanan. Waktu itu belum serapih ini, waktu itu mungkin bisa dibilang nggak terpakai, nggak berfungsi, terbengkalai gitu. Pak Teguh Esa mengajak saya, kita mulai coba bicara dengan pemerintah supaya ini dipugar, diperbarui, direvitalisasi, lalu dihidupkan dengan kegiatan seni, apapun itu, sastra gitu, musik, seni rupa gitu, dan lain sebagainya. Dan sekarang saya bisa melihat bahwa Balai Budaya sekarang sudah lebih hidup setelah sekian lama terbengkalai. Mudah-mudahan ke depan pemerintah memberi perhatian serius, mudah-mudahan pemerintah semakin mau memberi ruang bagi para seniman untuk bisa berkarya dan memberi ruang publik bagi masyarakat untuk menikmati karya seni. Karena dengan karya seni manusia atau masyarakat bisa mengenal peradabannya, bisa mengenal sejarahnya, bisa mengenal dirinya dan bisa mengenal dunia dengan segala ketidaksempurnaan, dengan segala problematikanya, dan dengan segala imajinasi yang indah, yang ideal, atau dengan segala emosi marah, emosi sedih, emosi luka, emosi lain yang saya kira bisa terlahirkan dari sebuah karya seni. Terakhir nih Pak Usman, mungkin di luar dari kesenian ya, tentang amnesti dan abolisi yang diberikan Pak Prabowo pada Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Ya memang sulit untuk dipungkiri bahwa amnesti dan abolisi itu punya nuansa politis, terutama karena di momen yang sama ada momen-momen politik, entah itu munasnya PDIP atau
kata Mega yang mendukung pemerintah, dikutipnya demikian, atau dengan pertemuan Gerindra, Pak Dasko dengan Bu Megawati dan keluarga. Jadi momen politik itu menjadi semacam bingkai bahwa pemberian amnesti dan abolisi ini bukanlah sepenuhnya untuk keadilan, tapi untuk dialog kekuasaan. Mungkin tidak salah, tapi yang saya khawatirkan lebih kental unsur politiknya daripada unsur keadilan, unsur moralnya. Meskipun saya melihat memang proses hukum Hasto Kristianto dan Tom Lembong sangat bermasalah. Dalam kasus Lembong jelas sekali masalah hukumnya hampir tidak ada bahkan. Dalam kasus Mas Hasto mungkin ada, tapi motif politiknya jauh lebih mengendalikan itu yang harusnya dikoreksi. Tapi mungkin koreksinya dengan cara yang lebih tepat lah. Apakah dengan amnesti atau dengan abolisi? Banyak sarjana mempertanyakan itu. Mungkin dengan koreksi atas proses hukum supaya tidak berpolitisasi, supaya tidak menjadi senjata politik lagi, mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Usman. Thank you.